بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا بنيات الصالحين لأن من أهل العلم والمعرفة واليقين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Bab ini kayak panjang sedikit tapi ringkas karena dia kasih tahu apa yang kalau wudunya batal atau setelah wudunya batal apa yang boleh melakukan ibadah atau baca atau salat atau puasa. Karena kemarin sudah kita tahu apa yang membatalkan wudu, ya kan? Membatalkan wudu, embat. Ya. Jadi saya pernah ada di sini yang tanya, enggak tahu siapa yang tanya itu, Syekh kalau makan daging unta betul batal wudu atau tidak? Masuk di tadi atau tidak? Tidak. Tapi Syekh ada hadis itu ada hadis betul. Hadisnya cerita hadis tersebut itu ada satu orang Rasulullah datang atau duduk sama berapa orang, ada satu dari antara mereka keluar, atau maaf yang mungkin bahasa Indonesia namanya kontot, ya kan, keluar udara atau keluar angin. Tapi ulama bilang Rasulullah enggak mau bilang sama dia, ayo kamu pergi wudu. Biar dia tidak malu, bilang atau kasih hadis. Barang siapa makan daging unta, wudu ya, harus wudu. Dia otomatis karena mereka belum makan daging unta. Jadi mereka tidak masuk. Yang pergi wudu siapa? Orang tersebut itu aja. Ini di madhab Imam Ahmad bin Hanbal wudunya batal. Kalau dia makan daging unta wudunya batal, harus dia wudu lagi. Tapi kita madhab Imam Syafi'i kemarin belajar apa yang membatalkan wudu. Nah, ini pelajaran ini atau bab ini atau fasl ini setelah wudunya sudah batal. Tadi sudah wudu, syarat wudu sudah kita belajar bagaimana sampai dia cara wudu, rukun wudu. Sekarang setelah wudu atau setelah selesai wudunya batal, bagaimana? Apa yang boleh dia melakukan? Di sini banyak. Wa man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Yang wudunya sudah batal, haruma alaihi, itu diharamkan atau mengharamkan berapa apa? Haram bagi dirinya 4 perkara. Yang pertama as-salat. Itu salat, halat, fardu, sunnah, sujud tilawah, itu tidak boleh salat. Tapi Syekh, saya tadi wudu, sekarang ragu saya masih wudu atau tidak, itu masalah lain. Ini kalau sudah yakin wudunya batal, sudah tidak boleh. Dia tahu wudu saya sudah batal, tidak boleh. Tapi enggak, itu biasa setiap hari dia Masya Allah kalau dia keluar dari rumah wudu. Tapi tadi di jalan ada perempuan, atau dia beli dari Indomaret seperti biasa yang kita bilang, beli dari Indomaret, atau itu ada yang pegang tangannya perempuan yang lain, itu yang salah satu yang kemarin kita belajar yang membatalkan wudu. Sudah wudunya batal. Jadi kalau dia masuk, dia lupa, saya dari rumah keluar wudu, alhamdulillah setiap hari seperti itu. Tapi di jalan atau di Indomaret wudunya batal, dia pikirannya saya masih wudu, karena biasa saya wudu, masuk dalam salat duhur sampai selesai, atau salat duha sampai selesai. Setelah selesai balik ke kantor, oh tadi saya di rumah benar wudu, tapi di jalan ada yang terjadi seperti tadi contoh tadi, atau ada udara keluar, atau
dia pegang auratnya sendiri. Hukumnya apa? Itu masalah lain. Sekarang tentang orang yang yakin wudunya sudah batal. Apa yang diharam? Tidak boleh dia melakukan salat. Fardu atau sunnah. Semuanya. Yang namanya salat tidak boleh. Ada khilaf di antara ulama kalau sujud syukur. Sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Itu nanti bab khas. Ada bab khas khusus untuk sujud syukur. Kapan sujud syukur? Bagaimana cara sujud syukur? Rukunnya, adabnya itu nanti. Tapi ada yang bilang kalau sujud syukur itu kita tahu kalau ada musibah atau nikmat. Ini bagaimana dapat nikmat, dapat kabar yang gembira, dia langsung sujud syukur. Alhamdulillah sujud syukur. Walau dia tidak wudu. Ada ulama bilang ini boleh. Sujud syukur ya, sujud karena sakit aja. Atau ada musibah tapi dia selamat dari musibah. Ini seperti kita bilang kecelakaan atau ngabrak atau tabrak di mobil, tapi dia keluar dari mobil selamat, lihat mobilnya bagaimana, sujud syukur kepada alhamdulillah saya selamat. Itu ada yang bilang masih boleh, tidak pakai wudu. Itu hanya itu aja. Yang lain tidak boleh. Itu kapan? Kalau yakin. Itu kalau lupa itu hukumnya lain. Kalau lupa, kalau biasa dia wudu hari ini ragu, itu masalah nanti kita ada bab khusus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wat tawaf. At-tawaf. Tawaf di Al-Baitul Haram. Kita tahu. Tawaf bil Ka'bah harus wudu. Itu kalau maksudmu apa? Kalau maksud kamu ibadah. Kalau maksud kamu ibadah harus tawaf. Maaf, harus wudu. Tapi saya mau enggak, mau lihat ke Al-Hajar Al-Aswad, mau lihat Al-Multazam, mau doa aja. Waktu saya masuk, wudu saya batal, tapi saya mau pergi ke depan Al-Multazam, mau doa aja. Boleh doa atau tidak pakai wudu? Itu boleh. Tapi kita tahu bagaimana cara adab, bagaimana cara khuluk. Saya datang ke rumah orang, boleh saya lagi kotor atau bau, pasti kamu tidak terima. Kamu datang atau masuk ke rumah Allah Ta'ala, Baitullah. Harus kamu di dalam keadaan yang bagus. Tapi kalau wudunya batal, itu tidak masalah. Tidak boleh tawaf. Haram. Ini jadi haram. Kalau kamu tawaf, maksud kamu ibadah, itu haram. Tidak dapat pahala. Jangan pikir, oh saya dapat pahala. Enggak, itu kamu dapat dosa. Karena Allah Ta'ala dan Rasulnya suruh kamu wudu, kamu tidak mau. Apalagi kalau kamu ingkari. Saya enggak mau wudu. Kenapa wudu? Ini batu aja. Saya tawaf aja keliling beberapa kali di depan batu. Ini na'udzubillah bisa jadi kafir. Kalau dia tolak, diingkari hukum wudunya. Tapi enggak, kalau dia wudunya batal, ini tidak mau. Tidak maksudnya tawaf ibadah itu 7, mau 1 aja, mau biar kalau ada kesempatan bisa cium Al-Hajar Al-Aswad, ya boleh. Saya mau doa di Al-Multazam, di antara Al-Hajar Al-Aswad dan pintu Al-Ka'bah, itu juga boleh, walau dia tidak wudu. Saya mau di bawah apa itu tempat air, namanya apa, Mizabul Ka'bah, dalam bahasa Arab namanya Mizabul Ka'bah. Saya mau doa di situ, boleh atau tidak pakai, itu semuanya boleh. Tapi tawaf tidak boleh. Yang ketiga itu yang haram ya. As-salah wa tawaf wa massul mushaf. Ini yang kita lagi putar-putar, lagi cari-cari. Ini lihat madhab Imam Syafi'i bilang massal mushaf. Dalam bahasa Indonesia namanya apa itu massal mushaf? Menyentuh mushaf Al-Qur'an. Menyentuh mushaf Al-Qur'an. Seluruh yang masuk bagian mushaf itu tidak boleh pegang. Seluruh yang masuk sebagian Quran. Syekh, di rumah saya tulis surat Alam Nashrah. Tapi dari gypsum ya kan, kadang-kadang gypsum itu ada bentuk ya, hurufnya ba. Yang mana saya boleh pegang? Ya, ulama kasih tahu.
Yang itu hurufnya, bentuknya huruf, tidak boleh pegang kalau kamu lagi tidak wudu. Aduh ya Allah keras. Terus bagaimana tempatnya itu tidak boleh? Enggak. Yang bentuk huruf aja. Tapi yang di antara huruf itu yang kosong boleh kamu pegang. Sama di atas kain. Ini ada kain. Kadang-kadang kain ya kan. Di kain ada tulisan juga. Saya bagaimana? Itu semuanya masuk. Sampai ini kalau ada bahasa Indonesia apa? Kafar ya. Jilid juga. Kafar atau jilid Al-Quran. Sudah lapas anaknya tadi kasih Quran baca tapi seperti biasa. Ini lihat Abdullah bagaimana. Abdullah lagi hafal tapi sudah saya bantu, sudah kasih lem, alhamdulillah bisa, saya bisa atur sendiri. Sampai saya jahit sendiri ini jaya ilan. Alhamdulillah. Tapi seperti biasa. Ini hukumnya apa? Jilidnya ini kalau jatuh, jilidnya ini. Ini hukumnya hukum Al-Quran. Karena ini jilid Al-Quran. Wa massal mushaf. Wa jilduhul muttasil bih. Kalau masih nyambung. Ini masih Quran. Terus kalau sudah jatuh, itu hukumnya lain. Wa kadzal munfasil alladhi lam tanqati' nisbatuhu ilaih. Al-muttasil ini masih nyambung, ini Quran. Tidak boleh pegang. Ini Syekh, ini halaman baris, ini apa? Kosong. Ini masih apa sambung atau menyambung sama Al-Quran, ini hukumnya Quran, tidak boleh pegang atau menyentuh, ya kan? Terus ini satu. Juga kalau sudah seperti tadi contoh tadi sudah jatuh, anaknya rusakin atau dia jatuh dari saya sendiri, saya kadang-kadang subhanallah ada sesuatu sampai jatuh itu jilidnya. Hukumnya apa? Hukumnya ada apa? Jelaskan atau jelas. Gimana caranya? Kalau masih namanya jilid mushaf itu haram. Kalau sudah jadi jilid buku, dia sudah lama apa namanya ini jatuh dari Al-Quran. Terus ada yang bantu kita kasih jilid baru, sudah Quran kita punya jilid lain. Jilid kemarin bagaimana? Sudah mereka tidak pakai untuk Quran. Atau itu jadi apa? Jilid buku lain. Kalau sudah tidak jadi jilid atau tidak nyambung sama Al-Quran, tidak masalah. Wudunya kalau wudunya batal boleh pegang. Jilid yang mana? Yang kemarin jilid mushaf, sekarang tidak. Oke. Ini Syekh, mungkin saya kasih tanyaan. Bicara ini saya biar kamu paham semuanya kalian yang di sini. Itu cara jilid kemarin. Tapi sekarang ini lihat tulisnya Al-Quran Al-Karim. Ini tetap masih jilid Al-Quran. Jilid zaman dulu itu yang jilid kulit apa bahasa Indonesia, kulit kambing, kulit sapi, tapi mereka sudah bersihin taruh di Al-Quran, jadi tidak ada tulisan. Kita tidak bisa bilang ini Quran atau tidak tahu karena tidak ada tulisan. Ini sekarang enggak, ini dari setiap jilid Al-Quran ada tanda, ini ada satu mushaf lain. Otomatis kalau kamu ketemu ini jilidnya, otomatis bilang oh ini Quran. Beda jilidnya tapi tetap langsung ini tahu Quran. Ini Quran sudah hilang. Tapi kalau jilid seperti ini kita enggak tahu ini polos namanya atau bersih, tidak ada warna atau tulisan. Otomatis kita tahu ini otomatis kita tidak tahu ini Quran atau tidak. Tapi kalau ada tandanya Quran seperti tulisan, itu hukumnya Quran, tetap Quran. Walau mereka taruh di buku lain. Karena tulisannya, tandanya. La ilaha illallah. Wa kadzal mufassal wa kharitatuhu. Kharitatuhu itu bahasa Indonesia saya bagaimana jelasnya? Apa ini ada contoh.
Ini tablet ya kan? Kita taruh tablet di sini ya. Taruh tablet di sini, tapi ini keyboardnya. Ini masuk di dalam bahasa Arab kharitatuhu. Kalau kita taruh Al-Quran zaman dulu mereka bawa Al-Quran bagaimana, ada tas khususnya. Saya kasih contoh lebih jelas seperti kalau enggak tahu di sini ada atau tidak, di Tarim Hadramut ada. Kalau ada tahlil atau ada yang wafat, ada mushaf yang 30 juz ya kan, di dalam untuk keluarin 1, 2, 3. Itu hukumnya juga. Syekh, ini sudah kosong, Quran tadi saya bagi ke orangnya. Itu namanya kharitatuhu dalam bahasa Arab. Namanya apa ya teman-teman? Siapa yang bisa bantu? Allahu a'lam. Enggak ada yang bisa bantu. Atau mereka tidak faham. La ilaha illallah. Walhasil, ringkasnya, tas khusus Al-Quran itu masuk. Tas khusus Al-Quran itu masuk. Tasnya. Kantong Al-Quran ya Syekh? Kantong Al-Quran, Bu Salfi. Masya Allah. Kantong Al-Quran itu masuk. Kapan masuk? Kalau masih kantong Quran. Tapi kalau kita sudah dapat satu lain, ini jadi kita taruh pulpen, taruh buku lain, taruh apa ini siwak, taruh lain-lain, jadi bukan kantung Al-Quran, itu juga sudah tidak masuk. Hukumnya seperti tadi. Ini semuanya tidak boleh bawa, tidak boleh pegang. Apa menyentuh? Tadi bilangnya apa? Ya, menyentuh. Keras sekali. Ya. Itu kalau masih ada hubungan sama Al-Quran atau masih tergantung sama Al-Quran, atau kita bilang ini namanya buku atau Al-Quran gantung. Gantungnya gantung. Yang keempat, hamluhu, bawa Al-Quran. Ini tadi lihat masul mushaf ya, menutup Al-Quran. Terus Syekh, saya lagi haid mau baca Al-Quran, itu boleh karena tidak pegang. Yang sudah hafal ya, Syekh saya hafal Al-Quran, takut lupa, boleh saya murajaah dari hafalan saya? Ya itu ya, tidak masalah. Semuanya tidak ada yang bilang haram. Kalau dia dari mana itu? Dari hafal. Berarti dia tidak pegang Al-Quran. Oke. Ini satu. Yang wahamluhu, bawa Al-Quran kemana-mana. Dia mau ke rumah, mau ke masjid, ini boleh juga. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu kapan? Kalau Al-Quran sendiri. Ini seperti sekarang. Seperti sekarang Quran, saya mau ke musalla atau ke musalla atau masjid, mau baca, mau ngaji di Al-Quran, di masjid atau di musalla, tapi saya belum ada wudu, saya bilang mau wudu di masjid. Itu madhab Imam Syafi'i bilang tidak boleh. Haram. Ya, hamluhu. Syekh, saya mau bawa Al-Quran, tapi di dalam tas itu ada Al-Quran, ada HP, ada iPad atau tablet. Ya boleh. Ulama bilang walau ada jarum. Jarum kita tahu ya, kecil. Taruh di Al-Quran. Tapi maksudnya saya mau bawa jarum ke masjid aja. Mau bawa jarum yang di dalam Al-Quran itu, saya mau bawa ke masjid, ulama bilang boleh. Karena bukan maksudnya Al-Quran, maksudnya jarum tersebut. Wa hamluhu. Fa in kana fi mata, itu juga masih ada jelas di dalam mata. Ada berapa buku saya mau bawa? Tas saya ada buku, ada baju, ada Al-Quran, ada lain-lain. Itu tidak masalah. Walau fa in qasada al-mata faqat au ma'al mushaf lam yahrum. Kalau maksudnya mata itu bawa barang-barang semuanya sama Al-Quran, tidak masalah. Au qasadan mushaf haram. Kalau maksudnya bawa Al-Quran aja, maksud saya itu di tas saya
maksud saya bawa Al-Quran aja ke masjid. Ada lain, ada tablet, iPad, buku lain. Tapi maksud saya bawa Al-Quran itu ulama bilang haram. Ini mungkin hukumnya keras, tapi ini lebih afdal. Biar kita mengagungkan Al-Quran. Ini dari Imam Syafi'i kayak hukumnya keras, betul keras. Tapi biar kita paham bagaimana ta'zim Al-Quran. Kamu tidak punya wudu atau tidak ada wudu, harus kamu tidak pegang atau menutup atau bawah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa mushaf. Wakasalah nahwaha ka segitu itu ada khilaf di antara ulama kalau ada barang sama Al-Quran antara Ar-Ramli dan Ibn Hajar. Ar-Ramli bilang kalau di dalam tasnya, tas itu ada lain-lain itu tidak haram walau maksudnya Al-Quran. Tapi Ibn Hajar tadi bilang enggak, kalau maksudnya Al-Quran haram, kalau maksudnya lain Al-Quran ada tidak masalah. La ilaha illallah Muhammadan ini untuk orang yang wudunya sudah batal atau tidak ada wudu. Oke. Terus yang kedua, yahrum 'alal junub. Yahrum dan orang-orang yang hadas besar itu janabah atau janabahnya itu kita sudah belajar kemarin artinya apa juga sababnya apa. Itu ada hubungan sama istri atau kita bilang tidur sama istri atau ada mimpi apa bahasa Inggris sih namanya apa mimpi basah atau macam-macam lain di dalam keadaan halal atau haram walhasil dia sekarang jadi janabah harus wudu harus mandi. Atau dalam bahasa fikih namanya hadas akbar. Biar masuk al-haid nanti. Ini kita untuk orang yang janabah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau junub yang haram apa? Sama seperti tadi. Salat, tawaf, masal mushaf, menutup Al-Quran, salat ya, tawaf, menutup Al-Quran, membawa Al-Quran, ada tambahan dua. Apa itu? Duduk di masjid. Duduk di masjid. Bukan lewat. Kalau lewat aja atau kasih sesuatu dia cari temannya atau cari adiknya atau kakaknya atau istrinya. Ya bu, kunci telepon sama istrinya. Kunci rumah di mana? Bilang, ini sama saya. Datang ambil. Dia datang ke masjid, subhanallah belum wudu, belum mandi atau ada sesuatu seperti itu, dia diambil kunci balik keluar lagi, tidak masalah. Itu yang tidak boleh duduk nunggu. Saya duduk masjid atau masuk masjid, duduk nunggu istri saya sampai selesai ngaji, tidak boleh. Itu namanya al-labsu fil masjid. Di dalam bahasa Indonesia namanya apa? Diam ya, diam di dalam masjid. Oke. Wa qiraatul Quran itu yang kedua, tambahan apa? Bacaan Al-Quran. Orang janabah tidak boleh baca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Biqasdil qiraah, membaca Al-Quran. Apa itu maksudnya? Maksudnya qiraah, cari pahala. Tidak boleh. Enggak, saya cek maksud saya murajaah. Itu ada khilaf di antara ulama. Maksud saya cek apa namanya ini? Zikir. Seperti surat Al-Fatihah pagi atau ayatul kursi atau al-mu'awwadatain atau al-ikhlas al-mu'awwadatain akhir surat Al-Baqarah. Surat-surat atau ayat yang Rasulullah kasih tahu yang baca pagi itu selamat atau semacam seperti itu. Wirid. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, itu tidak boleh. La ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ini dari Al-Quran. Terus jadi kalau hafalan sama. Fulan, saya hafal Al-Quran, mau baca Al-Quran, mau murajaah. Saya masih junub, belum mandi. Sama. Oke. At-taraddud fil masjid, lakin in kana musliman mukallafan laysa binabiyyin wala ma'dzur kan ughliqa alaihi al-bab aw khafa min al-khuruj minhu. Itu kalau ada darurat itu lain. Saya belum mandi atau ada orang belum mandi masih hadas akbar. Ada yang cari jahat orang, ada orang jahat cari dia mau bunuh dia atau itu. Dia kabur masuk masjid. Ya itu sudah namanya kecualian. Oke, qiraatul Quran biqasdil qiraa'ah wahdaha aw ma'a ghairiha illa an qasada ghairahu aw utlaq. Oke, ini sama siapa itu? Yang junub. Yang punya hadas besar itu junub atau belum mandi. Oke, wa yahrum bil haid 10 asya. Kalau perempuan haid itu ada tambah seperti tadi. Apa tadi kita yang sebut? Sampai 7 ya kan? Sampai 6 tadi, sekarang tambah 4 lagi. Yang pertama, salat. Sudah, perempuan tidak boleh salat. Haram. Kalau dia melaksanakan salat di dalam keadaan haid itu haram. Terus itu kalau apa? Kalau tidak tahu, kalau belum tahu itu masalah lain, masih jahil. Kita masih tapi setelah dia belajar ini tidak boleh salat, itu ada 2 keadaan atau 2 hal. Kalau dia sengaja sampai dia tolak ayat Al-Quran, dia bilang ini salat saya, yang penting saya masuk salat aja, itu tidak boleh. Naudzubillah, bisa jadi kafir karena dia Allah Ta'ala suruh salat atau menyuruh salat, dia enggak mau. Wudu, dia enggak mau. Tapi dia lupa atau ada salah lain atau malas, itu masih orang muslim, tidak keluar dari agama Islam. As-salah wa tawaf wa massul mushaf wa hamluhu al-labthu fil masjid. Seperti janabah. Perempuan haid tidak boleh. Ini jadi di sini berapa masalah banyak. Kadang-kadang ada acara orang Indonesia, ada maulid, ada nikahan, ada akad nikah, ada apa lagi? Itu banyak. Hadir kajian atau namanya apa bahasa Indonesia? Ngaji atau kaji. Belajar di Al-Quran, walau dia belajar. Syekh itu zaman dulu, maaf ya, itu zaman dulu mereka tidak pakai itu, sekarang zaman kita pakai ini. Enggak, masalah bukan masalah keluar darah kena masjid atau tidak. Nah, masalahnya kamu lagi haid tidak boleh masuk masjid. Oke, atau seperti tadi, dia lagi datang, dia lagi haid, ini banyak mungkin. Suaminya lagi di masjid, datang ke masjid. Ambil aja, pergi, sudah tidak masalah. Atau telepon sama ibunya, kamu di mana? Saya lagi di masjid. Kunci di mana? Dia langsung datang ke musalla perempuan, ambil kunci, tidak masalah. Tapi enggak, dia datang nunggu sampai dia selesai, itu yang tidak boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tadi? Walafzul masjid. Qiraatul Quran biqasdil qiraah. Baca Al-Quran, maksudnya baca. Bukan maksudnya murajaah. Itu mereka lihat ini biqasdil qiraah. Artinya kalau bukan maksudnya baca, cari bahala, dia murajaah aja. Setiap hari murajaah 1 juz. Atau 3 juz, atau 2 juz. Maksudnya murajaah aja. Itu ulama bilang kalau begitu masih bisa. Masih boleh. Oke. Wah, tambah lagi apa tambah? Saum. Berarti orang junub bisa saum.
Di sini perempuan tidak boleh. Kita sudah ini hukum sudah jelas. 8 at-talaq. Terus Syekh nanti kita mau tanya tentang ini nanti hukumnya kenapa kalau puasa perempuan boleh qada atau harus qada, tapi kalau salat tidak. Ya berat, kalau salat berat. Ini kalau perempuan 15 hari, ada yang 15 hari, ada yang 10 kali 5 jadi 50 qada kalau mau dia, tapi Allah Ta'ala ringankan hukum tersebut untuk perempuan kalau dia haid tidak qada salat, tapi puasa harus qada. Terus Syekh kalau ada beberapa akhwat yang haid tapi malu, di sini saya lihat biasa orang Indonesia, tapi di Yaman kita saya sendiri sama keluarga kadang-kadang kita nggak tahu kapan dia buka puasa, kapan dia puasa, karena setiap saat kalau dia makan sembunyi, kita nggak tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wat talaq, haram talaq sama perempuan yang masih haid. Kenapa itu? Karena iddahnya jadi panjang. Itu haram bukan dari dia. Kalau dia minta, pengen, kalau dia setuju tidak masalah. Boleh tambah walau sampai 5 bulan. Saya nunggu iddah. Yang penting saya mau lepas dari orang tersebut, itu masalah lain. Tapi dari laki-laki tidak boleh. Talaknya sah? Ya, talaknya sah. Kalau ada orang lagi sama istrinya ada masalah, dia talak, dia sedang haid, talaknya sahih, sudah talak, tapi haram. Kenapa haram itu? Karena kamu ganggu perempuan tersebut. Ini lihat bagaimana agama Islam perhatian sama perempuan kemana. Cerai itu masalah besar di antara keluarga. Masalah besar juga, sakit hati itu besar. Tapi jangan tambah, kamu sudah cerai, tambah ganggu waktunya. Kalau dia mau nikah setelah cerai sama kamu, jangan kamu cerai di dalam keadaan haid. Kenapa itu tidak boleh? Karena tambah 1 bulan lagi kalau mau iddah. Atau nunggu sampai bersih jadi 4 kali, bukan 3 kali. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke berapa itu? Wat-talaq. Yang ke-9 al-murur fil masjid in khafat talwithu. Itu ini hukum ini mungkin kita bilang zaman dulu. Kalau dia lewat masjid, boleh atau tidak? Dia lagi haid, sedang haid, boleh atau tidak? Kalau seperti zaman sekarang, pakai itu nggak tahu namanya apa dalam bahasa Inggris, tapi aman, tidak ada yang kena sajadah atau lantai masjid, itu boleh kalau dia lewat. Tapi kalau seperti zaman dulu bisa kena dari yang keluar dari darah, apalagi kalau di hari pertama, 2, 3 yang masih banyak sampai kena lantai masjid, itu haram lewat, walau lewat haram. Membulat. Pembalut. Apa? Oh iya, itu namanya pembalut. Baru hari ini dapat ini. Pembalut ya, namanya pembalut. Di Yaman, Yaman mereka kasih nama itu namanya pampers juga, seperti anak kecil. Di Yaman karena apa namanya ini, dua-duanya dari satu kantor, jadi mereka bilang pampers. Tapi di toko jelasin, dia tanya pampers siapa? Anak perempuan ya itu. Walhasil pembalut ya. Itu kalau zaman sekarang mungkin aman, kita bilang boleh lewat, tapi lewat. Jangan sampai nunggu juga seperti tadi, karena tadi hukum tadi tidak boleh ya. Ini mungkin kita bilang ini zaman dulu. Zaman dulu, karena perempuan zaman dulu tidak ada pembalut itu atau namanya itu, jadi ulama bilang tidak boleh lewat di masjid. Yang ke-10 al-istimta' bima baina as-surrah war rukbah.
Itu maksudnya jima haram. Sama waktu haid. Waktu haid itu tidak boleh, haram. Sampai Rasulullah SAW bersabda, mal'unun man ata imra'atan haidan aw fi duburiha. Kalau Rasulullah dilaknati, bahasa Indonesia bagaimana caranya itu? Rasulullah dilaknati orangnya yang atau melaknati orang yang apa namanya ini jima sama istrinya lagi haid. Terus Syekh suaminya nggak tahu, dia yang bilang sama dia, itu juga masuk di laknat. Itu namanya dalam riwayat hadis Rasulullah melaknati juga perempuan yang bilang sama suaminya, saya sudah haid. Dia belum dapat, ini juga, ini dosa. Atau kebalik, dia lagi capek atau tidak siap, bilang sama suaminya, maaf ya saya sudah haid, dapat haid. Kenapa? Biar itu. Oke, ini haram, tidak boleh. Sampai Rasulullah melaknati perempuan tersebut. Atau kebalik, dia biasa 7 hari. Atau biasanya kurang lebih suami tidak fokus, tidak perhatian, berapa hari bilang sama dia, ayo kita siap-siap sudah, saya sudah mandi, dia masih belum, itu juga haram. Rasulullah melaknati orang perempuan tersebut, tidak boleh. Walhasil ini di sini bilang wal istimta bima baina surrah war rukbah, badannya lain, badan istrinya itu halal, kecuali tempat tersebut itu tidak boleh. Jadi kalau kita hafal caranya, bagaimana caranya hafal? Wa yahrum ala al-intaqadha wudhu'u as-salah wa tawaf wa massal Qur'an wa hamluhu. Wa massal Qur'an wa hamluhu, as-salah wa tawaf, massal Qur'an wa hamluhu. Orang ini yang wudunya batal. Yang junub itu janabah, hadas itu laki-laki atau hadas akbar tambah 2. As-salah wa tawaf wa massal mushaf wa hamluhu wal labth fil masjid wa qiraatul Quran. Dek, matiin tolong Dek nomornya. Oke. Kalau perempuan yang haid itu 10 tambah 4 lagi. Apa tambah itu? As-saum, at-talaq, sama apa lagi? Coba ayo. Al-murur fil masjid, melewat masjid, di al-murur fil masjid wa al-istimta' bima baina as-surrah war rukbah. Ini semuanya dia seharus kita belajar wudu aja, tapi dia kasih untuk junub juga, kasih untuk orang yang haid juga. Wallahu a'lam bissawab. Kayak sudah cukup ya. Mudah-mudahan jelas. Semuanya diam. Allahu a'lam. Insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Insya Allah. Syekh, alhamdulillah.